Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam materi administrasi sistem jaringan pada KD 3.2 mengevaluasi dinamik host konfigurasi protokol atau DHCP server. Yang pertama, DHCP. DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi Protokol itu adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Nah, komputer yang memberikan alamat IP itu disebut DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP itu disebut sebagai DHCP client. Nah, dengan demikian administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Nah, bagaimana proses kerjanya? Pada saat DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut akan melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Nah, DHCP server akan menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP server. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server akan meminjamkan atau list nomor IP yang ada di DHCP ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nah, nomor IP yang diberikan bersama dengan nomor IP biasanya diberikan bersamaan dengan subnet mask dan default gateway. Nah, jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP dengan sendirinya tidak dapat tersambung dalam sebuah jaringan. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP client tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak dapat memperbaharuinya kembali. Jadi klien itu dapat memperbaharuinya kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan ke DHCP server. Dan si server juga dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien lain yang membutuhkannya. Nah, untuk lama periode penyewaan alamat IP tadi itu bisa per jam, menit, detik, bahkan dalam waktu beberapa hari kadang-kadang. Itu biasa disebut dengan lease time. Cara kerjanya, DHCP itu merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur client server. Nah, maka DHCP itu terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu DHCP server dan DHCP client. Nah, DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien. Nah, itu biasa disebut dengan DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh si DHCP. Nah, biasanya hingga beberapa hari. Nah, tadi ya. Manakala waktu penyewaan IP tersebut telah habis, maka klien akan meminta kepada DHCP server untuk memberikan alamat IP yang baru atau untuk memperpanjangnya. Nah, untuk DHCP client itu akan mencoba untuk mendapatkan atau penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server. Dalam prosesnya ada 4 langkah. Nah,
4 langkah yang akan dilakukan oleh DHCP klien. Yang pertama itu DHCP Discover, langkah yang pertama. Nah, DHCP klien itu akan menyebarkan request secara broadcast untuk mencari DHCP server yang aktif. Jadi dia akan menyebarkan request atau melakukan broadcast mencari layanan DHCP server. Yang kedua adalah DHCP over. Nah, setelah DHCP server mendengarkan broadcast dari DHCP klien, nah DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat IP kepada DHCP klien. Yang ketiga itu DHCP pre-request. Nah, klien akan meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan. Jadi nanti si klien akan request ke DHCP server. Yang keempat itu DHCP pack, DHCP ACS. DHCP server akan merespon permintaan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledge. Nah, kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat dan konfigurasi TCP/IP lainnya kepada klien dan memperbaharui basis data miliknya. Jadi setelah diberikan alamat IP kepada klien, nanti si DHCP server juga akan memperbaharui database yang ada di dirinya. Nah, klien selanjutnya akan memulai proses binding dengan tumpukan protokol TCP/IP. Dan karena telah memiliki alamat IP, klien pun dapat memulai komunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya dari antara DHCP klien dengan DHCP server, yang pertama itu DHCP Discover. Nah, disinilah IP address request-nya. Jadi si klien akan merequest sebuah alamat IP. Terus DHCP over tadi ya. Itu setelah DHCP server mendengarkan adanya request, adanya broadcast dari klien. Nah, DHCP server ini menawarkan sebuah alamat IP ke klien lagi. Jadi si DHCP server akan menawarkan alamat IP ke klien. Terus DHCP request. Barulah klien meminta DHCP server untuk menyewakan IP dari salah satu alamat yang tersedia di dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan nih. Baru DHCP ACS atau IP address acknowledge. Nanti baru DHCP server akan merespon permintaan dari klien dan mengirimkan paket acknowledge tersebut. Nah, 4 tahapan ini itu berlaku bagi klien yang belum memiliki alamat. Nah, untuk klien yang sebelumnya sudah pernah meminta alamat kepada DHCP server yang sama, hanya tahap 3 dan tahap 4. Jadi hanya DHCP request dengan DHCP ACS ini aja yang dilakukan. Yakni tahapan pembaruan alamat atau address renewal atau pembaruan saja. Yang jelas dia akan lebih cepat prosesnya daripada request yang pertama kali tadi. Nah, selain dapat menyediakan alamat dinamis kepada klien, DHCP server juga dapat menetapkan sebuah alamat statik kepada klien. Sehingga alamat klien akan tetap dari waktu ke waktu. Itu akan kita bahas lagi nanti. Jadi, selain alamat IP dinamis, DHCP server juga dapat menetapkan sebuah alamat statik kepada klien. Jadi dia memberikan alamat yang statik kepada klien. Nah, kita masuk ke DHCP scoop. Apa itu DHCP scoop?
DHCP scoop itu adalah alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Sebuah alamat IP itu disewakan dalam jangka waktu tertentu yang biasa disebut dengan DHCP leases ini. Nah, nilai alamat-alamat IP yang dapat disewakan harus diambil dari DHCP pool yang tersedia yang dialokasikan dalam jaringan. Nah, jadi ada yang namanya DHCP scope. Scope-nya itu yang mana? Nanti di dalam DHCP scope itu ada lagi yang namanya daftar alamat yang dapat disewakan. Itu harus diambil dari yang namanya DHCP pool yang disediakan atau yang telah dialokasikan oleh si DHCP server. Nah, apa tadi DHCP leases? Kalau DHCP lease itu adalah batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP klien oleh DHCP server. Umumnya, biasanya hal ini dikonfigurasikan sedemikian rupa oleh seorang administrator dengan menggunakan beberapa peralatan konfigurasi. Nah, DHCP leases itu biasa juga disebut sebagai reservation. Terus yang berikutnya adalah DHCP option. Nah, apa itu DHCP option? DHCP option adalah tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP klien. Nah, ketika sebuah klien itu meminta alamat IP kepada server, server akan memberikan paling tidak sebuah alamat IP dan alamat subnet jaringan. Itu paling tidak itu yang diberikannya. Biasanya ada alamat IP, ada subnet, ada gateway. Dan juga kadang-kadang ada DHCP server juga dapat mengkonfigurasikan sedemikian rupa agar memberikan tambahan informasi kepada klien yang tentunya dapat dilakukan oleh seorang administrator. Nah, DHCP option ini juga dapat diaplikasikan kepada semua klien atau kepada host atau ke host tertentu saja. Jadi tidak ke semua klien. Kadang ini juga dapat diaplikasikan pada seluruh host atau seluruh klien atau hanya host atau klien tertentu saja. Itu gambaran dasar untuk DHCP server. Demikian gambaran dasar DHCP server yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.